Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani maju. Masih bersama channel kami Rahmat Tani. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi pengalaman tentang pengukuran kesuburan tanah dengan cara ini alatnya bro. Oke, ikuti video saya seterusnya, jangan di skip. Kesempatan yang lalu saya sudah berjanji untuk bagaimana caranya pengukuran kesuburan tanah. Di sini akan saya perkenalkan dulu ya, beritahu dulu alat-alat dan benda yang akan kita pakai. Yang pertama yaitu pupuk ZA ya, yang akan kita tes bagaimana kesuburan ZA ini ya. Lalu kotoran sapi ya. Setelah kotoran sapi ini ada lagi ini kotoran cacing ya, kotoran cacing. Dan yang ini satu lagi tanah biasa, tanah biasa yang telah kita ambil dari depan rumah ya. Dan ini sebotol air mineral. Dan untuk penambah nutrisi, pembuktiannya kita menyediakan mol buatan ya, buatan sendiri ya. Ini terbuat dari air kelapa dan bonggol pisang. Dan alatnya seperti ini ya. Alatnya kita pembuatannya hanya 50.000 saja. Saudara-saudaraku, kita akan sukses menjadi petani. Oke, kita lanjutkan bagaimana cara pengukurannya. Oke kawan sahabat petani, akan kita coba air mineral ini kita masukkan ke dalam cup ya. Lalu kita colokkan alat ini di arus listrik ya. Jangan main-main ya, jangan dipegang. Kalau dipegang kita bisa masuk rumah sakit. Kita tes dulu air mineral apakah bolanya hidup. Ternyata air mineral tidak bisa menyalakan bola lampu. Oke. Kenapa begitu? Saya jelaskan sedikit. Karena air mineral itu bebas dari logam, dari aluminium, dari baja, dan dari unsur-unsur kimia lainnya. Makanya air mineral itu sehat untuk dikonsumsi. Oke, sebaliknya tanaman apabila tidak ada kandungannya seperti itu, maka tanaman tidak akan subur. Kita coba dengan kotoran sapi. Kita masukkan ke dalam air mineral. Air mineral ini tadi tidak bisa menghidupkan bola lampu. Kita coba dengan kotoran sapi, kita kasih air. Dan yang ini kotoran cacing sekalian kita kasih air. Ya. Dan ini yang tanah biasa. Kita kasih air yang sama, bagaimana terjadi reaksinya. Lalu kita aduk ya, biar tanahnya itu bercampur dengan air ya. Awal mulanya saya tidak yakin dengan alat ini ya, karena menurut saya mungkin alat ini itu hanya settingan belaka. Ternyata tidak saudaraku, memang nyata dan real. Sesungguhnya alat ini memang benar-benar bisa membantu para petani ya. Ini kita handapkan dulu. Bagaimana ini kotoran sapinya. Oke, kita biarkan dulu ya.
Yang cup yang satu ini akan kita coba dengan pupuk ZA. Ini ya pupuk ZA ya, ini bukan gula ya saudaraku ya. Ini pupuk ZA. Dan akan kita lakukan dengan air yang sama. Bagaimana reaksinya pupuk ZA ini apabila kita aplikasikan ke tanaman kita ya. Kita aduk ya. Oke, ya sudah larut ke dalam air. Kita tes ya satu persatu antara larutan pupuk ZA, kotoran ternak sapi ya, ini kotoran cacing, dan ini air tanah halaman rumah ya. Akan kita coba, kita colokkan dulu ke arulan listrik. Kita coba dengan pupuk ZA. Apa yang terjadi? Pupuk ZA dia bisa menghidupkan, bahkan lebih terang. Namun jangan salah saudaraku, namanya pupuk kimia apapun ceritanya itu akan rusak tanah. Ini akan kita tes ya, kita lap dulu ya. Kita tes kotoran sapi. Apakah kotoran sapi itu hidup? Ternyata hidup terang saudaraku. Jadi mengapa kita harus beri pupuk kimia yang mahal? Ternyata kotoran ternak sapi bisa untuk pupuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang pertama, yang kedua, dan ini yang ketiga, yaitu kotoran cacing. Apakah kotoran cacing ini bisa hidup? Kita coba, kita masukkan. Ternyata dia hidup. Berarti tanaman itu memerlukan yang namanya cacing. Cacing ini akan mati apabila pemberian pupuk kimia yang berlebihan, dan akan mati, tidak akan tumbuhlah humus-humus baru. Oke, yang ini tanah biasa yang sudah tercemar dengan pupuk kimia. Apapun itu pupuknya, jenisnya. Kita coba, apakah dia hidup? Ternyata dia mati saudaraku. Oke, jelas ya? Jelas ya? Mati, tidak hidup. Jadi itulah. Dan ini tanah yang sudah mati akan kita kasih nutrisi. Yang saya sebut tadi, ini mol yang saya buat. Kita coba. Tadi ini mati ya. Kita coba, kita kasih larutan mol. Ini untuk pembenah tanah. Untuk pembenah tanah. Kita aduk dulu biar rata ya. Setelah kita aduk, ini tanah yang tidak hidup tadi ya saudaraku ya. Kita colokkan ke arus listrik dan kita masukkan. Apakah dia hidup? Ternyata hidup terang saudaraku. Oke? Jadi terakhir pembahasan kita yaitu tidak perlu mengeluarkan modal yang terlalu banyak untuk petani. Ternyata pupuk alami di daerah kita, di sekitar kita itu sudah banyak yang disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bisa kita menghidupkan tanah kita kembali. Oke, semoga bermanfaat kali ini yang saya bagikan. Kalau Anda suka dengan video saya, tekan like dan jangan lupa share dengan teman-teman agar informasi ini dapat diterima oleh teman-teman kita semua. Oke, salam berjumpa lagi dengan saya Rahmatani. Salam petani maju.